Sepanjang Pak Arhawi Ruda dan Hardin Laomo belum melaksanakan konferensi pers terkait dengan ucapan bahwa Pak Halyana sudah terpilih sebagai bupati, maka itu artinya bahwa Pak Arhawi masih ada upaya-upaya untuk Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Hendri Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, pada semua kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Oke, pada konten saya kali ini saya akan berbicara mengenai saya berjiwa besar. Seperti apa yang dituduhkan oleh teman-teman, mohon maaf yang dituduhkan oleh teman-teman milenial hati dan semua jajaran tim daripada Halyana dan Ilmiati Daud, bahwa sampai detik ini belum ada konferensi pers secara resmi dari Pak Arhawi Ruda beserta Hardin Laomo dan juga kepada semua tim-timnya yang ada di bawah. Saya sampaikan bahwa sampai detik ini Pak Arhawi bukan tidak berjiwa besar, tapi masih menghargai proses hukum yang berlangsung yang ada di negara Republik Indonesia. Saya malah kemudian meng-warning kepada semua tim-tim hati bahwa sepanjang Pak Arhawi Ruda dan Hardin Laomo belum melaksanakan konferensi pers terkait dengan ucapan bahwa Pak Halyana sudah terpilih sebagai bupati, maka itu artinya bahwa Pak Arhawi masih ada upaya-upaya untuk memulihkan semua kondisi yang ada di dalam Kabupaten Wakatobi. Nah, terkait dengan itu, saya pengen mengajak kepada semua tim-tim yang di Halo, kepada semua simpatisan-simpatisan kemarin yang menyatakan diri atau yang telah memilih Pak Arhawi Ruda dan Hardin Laomo, yang kalau kita lihat secara terbuka hari ini, pleno KPU telah membuktikan bahwa Pak Arhawi dan Hardin Laomo tidak secara hukum memenangkan pertarungan di Pilkada 2020 ini. Jadi apa yang kita bisa lihat hari ini bahwa meletusnya mercun di udara, tidak siang, tidak malam, hari-hari kita yang kalah ini disuguhkan dengan bunyi petasan yang kalau dibilang oleh orang-orang banyak itu kayak tahun baru. Nah, itu bagi saya ada dua perspektif sebenarnya. Sebab pada hari ini adalah hari ulang tahun Kabupaten Wakatobi yang ke-17 tahun. Nah, itu wajar. Dan juga bisa diartikan sebagai hari kemenangan untuk Pak Halyana dan Ilmiati Daud, karena sudah dinyatakan menang oleh pleno KPU. Saya mau pengen bercerita kepada semua penonton saya, bahkan kepada semua hater-hater saya yang sudah menyerang akun pribadi saya, bahwa Pak Arhawi telah mengutus beberapa orang untuk berupaya hukum di Mahkamah Konstitusi. Sekarang akan timbul gejolak lagi bahwa kenapa ada upaya hukum. Nah, sudah terbukti Pak Arhawi sudah kalah di pleno KPU. Saya pikir kalau ada hal-hal yang demikian, kita belum secara kompleks memahami apa yang dititipkan oleh para pendiri bangsa ini terkait dengan demokrasi. Lalu kan ada lagi wacana bahwa Pak Arhawi tidak berjiwa besar sebab tidak menerima kemenangan Pak Halyana dan Ilmiati Daud. Itu juga salah kaprah kawan-kawan semua. Saya sampaikan bahwa Pak Arhawi bukan tidak berjiwa besar, tapi Pak Arhawi saking berjiwa besarnya bahkan menyampaikan secara terang-terangan bahwa kita sudah kalah di pleno KPU, di Kuikon kita kalah, di pleno kecamatan kita kalah, dan sekarang di pleno KPU juga kita ikut kalah. Jadi artinya masih ada satu upaya hukum yang memungkinkan dilakukan oleh Pak Arhawi
untuk mensahkan rentetan pilkada 2020 ini. Terkait lagi ada beberapa hal yang menjadi konsumsi publik terkait dengan bahwa teman-teman dan tim-tim yang tergabung dalam barisan Arhawi Ruda dan Hardin Laomo belum legowo terkait atas kemenangan Pak Aliana. Bukan tidak legowo. Sampaikan kepada semua penonton bahwa saya sampai sekarang Pak Arhawi kita nyatakan bahwa secara kalkulasi pleno KPU kita sudah dinyatakan tidak unggul, artinya kalah dalam perhelatan politik ini. Tetapi untuk menguji konsistensi saya terhadap apa yang saya pilih, saya mau terang-terangan bahwa saya pilih Pak Arhawi dengan beberapa pertimbangan. Tentunya ada pertimbangan politik dan juga ada pertimbangan ideologis. Lah kalau teman-teman mengganggu saya lagi terkait dengan bahwa saya sudah memilih Pak Arhawi Ruda dan Hardin Laomo, ya mohon kita diskusi. Meskipun pada akhirnya pilihan saya itu jatuh ke Pak Arhawi dan kita tidak dinyatakan menang, ya saya pikir itu lumrah saja. Lalu kemudian terakhir kalau kita menyatakan sikap bergabung lagi pada Aliana dan Ilmiati Daud, baru kita akan dikatakan lagi sebagai penjilat. Kok kita simpan di mana otak kita? Demikian. Apa yang saya akan sampaikan ini terkait dengan bahwa tuduhan, fitnahan tidak pernah selesai di Kabupaten Wakatobi. Kita bisa menyaksikan dari sejak kampanye dialogi sampai dengan detik ini, apa yang selalu menjadi warna daripada media sosial itu selalu dibumbui, selalu dihantui dengan fitnahan dan juga cacian, dan tidak sedikit ujaran kebencian, hate speech. Tapi tak apa, ini tentu adalah suatu peristiwa konkret dari adanya sistem yang kita sepakati, yaitu demokrasi. Nah itu tak apa, oke. Jadi saya dan semua, jadi apa yang akan saya sampaikan ini terkait dengan, jadi mohon diklimakskannya apa yang menjadi fanatisme dari pemilih hati, bahwa kita yang dari halo sudah legowo dan juga berjiwa besar. Saya mau pengen menyampaikan, saya tidak menguji Pak Arhawi Ruda, tetapi betapa anggun dan elegannya beliau Pak Arhawi ya, karena telah menunjukkan kepada masyarakat bahwa kalau kita kalah tidak usah kita terlalu membenarkan diri, sehingga juga berakibat fatal pada tim-timnya ke bawah. Kita ditanya diskusi, ya kita tidak punya pembenaran terkait dengan proses kemenangan ini, sebab bahkan Pak Arhawi sendiri, mungkin inilah bukti bahwa Pak Arhawi dalam politik ini sudah agak sedikit matang ya. Ambisinya sudah agak sedikit menurun, yang sebenarnya itu merugikan kita sebagai pemilih halo. Saya itu mau membayangkan, saya bahkan membayangkan kepada bahwa pada pemilihan ini itu harus seksi, harus banyak pembelajaran, harus banyak strategi dan taktik yang kita bisa beroleh. Tetapi rupanya bahkan setelah pencoblosan pada jam 4-nya sudah dinyatakan angkat tangan Pak Arhawi. Nah, artinya kita bukan mau membuat keributan, mau membuat kerusuhan yang di Kabupaten Wakatobi. Kita mau menikmati bahwa pemilihan sekaliber Pilkada Bupati 2020 di Kabupaten Wakatobi itu luar biasa loh. Nah apalagi kita sebagai pemula yang butuh belajar, yang butuh asupan informasi, yang harus berbanyak pengalaman. Belum kemudian Pak Aliana dinyatakan menang sah oleh KPU, sudah dinyatakan Pak Arhawi sudah angkat tangan. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah ulah daripada konsultan politik. Pada pagi hari, di hari pemilihan umum itu sudah Pak konsultan politik sudah lari ke Kendari dan mengkonversi perskan bahwa petahana di Kabupaten Wakatobi tumbang. Nah itu satu miss kayaknya. Mungkin Pak Arhawi, mungkin kita tidak selalu membaca itu, tapi kemungkinan itu adalah miskomunikasi antara menjaga elektabilitas dan juga
menjaga nama baik daripada apa yang dibawa oleh konsultan politik. Tapi itu juga wajar. Nah, ada yang menggelitik rupanya di pemenangan Pak Haliana dan Ilmiati Daud kemarin. Saya pengen menyampaikan kepada semua masyarakat di Kabupaten Wakatobi bahwa hari ini di pemilihan kali ini kita mengalami peningkatan partisipasi pemilu yang sangat luar biasa. Kita tidak mau berbicara bahwa itu adalah bagian daripada mobilisasi dari pasangan Halo dan juga pasangan Hati. Tetapi dalam fakta yang ada di lapangan bahwa di Kabupaten Wakatobi mengalami penaikan partisipasi pemilu yang sangat signifikan. Di pemilihan DPR kemarin itu hanya 50.000 sekian. Sekarang hampir semua DPT yang terdaftar di KPU itu melaksanakan hak pilihnya. Ada dua sebenarnya kajian bahwa apakah itu murni bahwa masyarakat secara umum di Kabupaten Wakatobi menggunakan hak pilihnya atau tidak. Yang kedua bahwa adakah benar bahwa mobilisasi KTP di antara pasangan Halo dan Hati ini begitu masif. Sehingga pada akhirnya Halo mendatangkan pemilih KTP-nya dan juga Pak Haliana dan Ilmiati Daud Hati mendatangkan juga pemilih KTP-nya di TPS. Artinya memang dalam politik ini mobilisasi sangat perlu untuk kita bisa tempuh apapun cara yang kita anggap sebagai jalan untuk memenangkan figur kita. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan pada konten saya kali ini. Sekali lagi saya Halo, saya berjiwa besar. Saya tidak gontok-gontokan bahwa apa yang saya akan usung itu harus menang. Apa yang menjadi kabar, apa yang menjadi informasi yang sedang marak beredar di Kabupaten Wakatobi bahwa belum ada satupun tim Halo yang legowo. Saya pikir mari kita hargai undang-undang dasar kita, mari kita hargai PKPU kita bahwa rentetan pilkada ini begitu panjang. Sehingga langkah-langkah atau upaya-upaya yang dimungkinkan oleh pasangan calon untuk diambil, ya silakan. Kita tidak bisa untuk melarang mereka. Nanti kemudian di saat di Mahkamah Konstitusi dinyatakan ditolak apa yang dibawa oleh tim hukum daripada Halo ini, maka barulah kita menyatakan bahwa Pak Haliana sudah resmi dan akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Wakatobi. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.